Polisi menangkap seorang pemuda pengedar tembakau gorila cair yang menjual barang haram tersebut di media sosial. Polisi juga menyita ratusan botol tembakau gorila yang dibeli tersangka dari Hong Kong. Polisi menangkap seorang pemuda berinisial FA karena menjual tembakau gorila cair di media sosial. Bersama tersangka, polisi juga menyita barang bukti hasil penggeledahan di rumah kontrakan tersangka. Di antaranya ratusan botol tembakau gorila cair yang didapat dari Hong Kong beserta peralatan untuk membuat barang haram ini. Kepada polisi, tersangka mengaku keluar dari bangku kuliah karena tergiur keuntungan besar dari menjual tembakau gorila cair. Barang bukti yang kita sita yaitu ada tembakonya, ada liquidnya yang sudah jadi, bahan baku, kemudian alat untuk masaknya, mixer, termasuk ada label-labelnya dia. Barang-barang ini didapat dari kiriman dari Hong Kong yang sengaja dipesan oleh tersangka untuk dijadikan ramuan seperti kayak gini. Sebelumnya tersangka ditangkap di Bekasi, Jawa Barat, Rabu lalu. Akibat perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mantan drummer BIP ditangkap petugas Satres Narkotika Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Jaka ditangkap bersama seorang rekannya di sebuah hotel kawasan Sunter, Jakarta Utara. Jaka Hidayat ditangkap Satres Narkotika Polres Metro Jakarta Utara. Musisi yang kini beralih profesi menjadi disc joki ditangkap di sebuah hotel kawasan Jakarta Utara atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari hasil pemeriksaan, tersangka menggunakan sabu sejak 2002 dan sempat berhenti, namun kembali menggunakan barang haram tersebut sejak 2 bulan lalu. Saat menangkap tersangka dan rekannya, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 klip sabu 0,34 gram dan 2 telepon seluler. Akibat perbuatannya, Jaka dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Saya sebagai musisi mau menyampaikan maaf sebesar-besarnya dan saya tidak akan menggunakan lagi. Apalagi teman-teman juga yang masih menggunakan, tolonglah berhenti. Ini tidak baik dan untuk kesehatan juga tidak baik. Lalu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua TSK dan ditemukan barang bukti jenis sabunya. Berdasarkan pemeriksaan awal, sementara untuk TSK JH diketahui sudah semenjak tahun 2002 menggunakan narkotika jenis sabu ini. Namun sempat berhenti menggunakan narkotika dan mulai aktif kembali sekitar 2 bulan yang lalu. 2 warga asing ditangkap Satres Narkoba Polresta Denpasar terkait kasus narkoba. Penangkapan 2 WNA tersebut berdasarkan keterangan dari pengedar narkoba warga lokal. Dua warga negara asal Inggris dan Australia ditangkap Satres Narkoba Polresta Denpasar terkait kasus narkoba. Mereka ditangkap di tempat berbeda, yakni di kawasan Badung, Bali. Dari tangan C, polisi mengamankan 14 paket kristal bening seberat 11,84 gram, 11 butir ekstasi ungu. Sementara dari AWC, 1 paket kristal bening seberat 1,23 gram. Penangkapan 2 warga negara asing ini berdasarkan keterangan dari pelaku pengedar narkoba asal Bali yang ditangkap sebelumnya. Awalnya pengembangan dari penangkapan warga lokal kita, warga negara Indonesia, kemudian kita bisa mengembangkan dapat 2 orang tersangka WNA ini. Akibat perbuatannya, kedua WNA ini terancam hukuman 12 hingga 20 tahun penjara. Dari Denpasar, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Seorang ibu yang menganiaya anaknya dengan selang di Kabupaten Malang, Jawa Timur akhirnya dipulangkan setelah sebelumnya diperiksa polisi. Kini aparat Polres Malang membentuk tim khusus untuk mengawasi ibu dan juga mendampingi anak.
Polisi akhirnya memulangkan MA setelah menjalani sejumlah pemeriksaan di Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur. MA diperiksa setelah terekam kamera menganiaya anaknya dengan selang saat mendampingi anaknya belajar di rumah. Pihak kepolisian memastikan MA akan terus diawasi gerak-geriknya oleh sebuah tim khusus dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang. Polisi bersama dinas terkait akan terus memantau kasus ini untuk menemukan solusi terbaik bagi korban. Pulangkan istrinya, hasil dari diskusi kami, rembukan kami dengan dinas terkait dari DP3A bahwa best practice-nya adalah kita berikan kesempatan ibu untuk pulang untuk kita evaluasi bagaimana kondisi psikis baik ibu dan anak dan kondisi lingkungannya dan apa sih penyebab kejadian itu bisa terjadi. Polisi berharap agar orang tua lebih bersabar saat mendampingi anaknya belajar di rumah. Sementara itu seorang juru parkir meninggal dunia karena ditikam pelajar SMA di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tewasnya korban karena berusaha melerai perselisihan pelaku dengan temannya saat berebut semangkuk bakso usai pesta miras. Seorang pemuda di Pangkal Pinang, Bangka Belitung tidak bisa melawan saat ditangkap polisi. AG alias Acil menusuk seorang juru parkir dengan senjata tajam saat berebut semangkok bakso dengan rekannya yang lain. Peristiwa penusukan terjadi di halaman parkir sebuah tempat hiburan malam. Pada saat kejadian, pelaku mengaku dalam pengaruh minuman keras. Si Haris bawa baksonya, saya minta, tapi teman saya itu tahu kalau baksonya diambil sama saya juga nggak apa-apa. Ya. Saya minta, dia nggak mau. Pas. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pangkal Pinang. Sejumlah barang bukti pun sudah diamankan petugas. Inilah untuk barang bukti yang digunakan. Ini adalah pisau yang digunakan oleh pelaku ACL. Dilaksanakan penusukan selama 1 kali karena beranggapan bahwa korban ini membela ARS. Korban yang mengalami luka di dada sempat dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia 1 jam setelahnya. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.